Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yuhani Tabiba dari Prodi Sains Data Terapan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pakar untuk rekomendasi penyakit virus umum pada anak dan remaja. Nah, baik kita akan cari tahu dulu apa sih definisi dari sistem pakar. Nah, sistem pakar itu adalah program komputer yang yang meniru cara berpikir seorang pakar. Nah, dari definisi ini, sistem pakar ini digunakan untuk memberikan solusi, diagnosis, atau saran berdasarkan pengetahuan yang ditanamkan dalam sistem ini. Tujuannya sistem pakar ini yaitu untuk membantu diagnosis awal penyakit berbasis gejala yang berfokus pada penyakit menular akibat virus pada anak dan remaja. Nah, fokus utamanya ini soalnya karena saya mengambil judul virus umum yang menular pada anak dan remaja. Kemudian, sistem Parker ini juga memberikan saran penanganan awal sebelum konsultasi ke medis. Nah, metodologi yang saya gunakan yaitu pertama pengumpulan gejala. Nah, pengguna ini akan memasukkan gejala yang dirasakan. Kemudian ada juga basis pengetahuan. Basis pengetahuan ini berisi rule tentang if then dari pakar medis. Kemudian ada mesin inferensi yang digunakan untuk menarik kesimpulan berdasarkan data yang dimasukkan. Dan yang terakhir ini hasil rekomendasi. Nah, dari gejala-gejala yang diinputkan oleh user dan diproses dengan aturan if then, maka sistem pakar ini akan menampilkan kemungkinan penyakit yang dialami oleh pengguna dari gejala-gejala yang dimasukkan. Nah, ini penyakit dan gejala. Di sini saya mengambil studi kasus penyakit gondongan, campak, dan juga cacar air. Nah, dari penyakit gondongan ini ada 3 gejala, yaitu yang pertama demam, kemudian bengkak pipi, kemudian nyeri kunyah. Dan juga yang campak, ini ada demam, ruang merah, batuk, dan juga mata merah. Sedangkan untuk cacar air itu ada 3 gejala, yaitu demam, lenting, dan juga gatal. Lenting ini maksudnya lenting cairan yang biasa dialami oleh orang-orang cacar air. Nah, cara kerja sistem. Cara kerja sistem ini yang pertama yaitu user menjawab pertanyaan gejala. Pertanyaan nanti ada 8 pertanyaan, kemudian user ini hanya menjawab dengan yes atau no. Yang kedua, yaitu sistem mencocokkan kombinasi gejala. Yang ketiga, menentukan diagnosis. Yang keempat, memberikan saran penanganan awal. Nah, ini adalah contoh interaksi. Apakah Anda mengalami demam? Apakah Anda mengalami ruang merah? Apakah Anda mengalami batuk? Apakah mata Anda merah? Nah, setelah dicari tahu dari gejala-gejala yang diinputkan oleh user, maka sistem ini akan mendiagnosis. Ternyata si pengguna ini didiagnosis campak. Saran yaitu istirahat, minum cukup air, hindari cahaya terang. Oke, mari kita lihat kodenya. Nah, di sini saya menggunakan bahasa coding Python yang digunakan untuk membuat sistem bakar. Dan di sini ada from experta import, yaitu sebuah pustaka yang digunakan untuk membuat sistem pakar berbasis aturan rule-based expert system. Yang sistem pakar manusia menggunakan if then. Nah, sistem pustaka experta ini itu hanya bisa digunakan untuk Python dengan versi 3,9. Jadi untuk Python versi atasnya yang lebih upgrade itu tidak bisa. Kemudian kelas gejala yang parameternya ini adalah fakta, yaitu faktanya. Di sini ini untuk mendefinisikan fakta dari gejala yang diinputkan oleh pengguna. Kemudian juga ada sistem pakar penyakit anak dengan parameter knowledge engine. Nah, di sini itu terdiri dari rule tentang gejala-gejala yang dialami dari 3 penyakit yang saya inputkan tadi. Nah, kita definisikan, misalnya kita definisikan ini adalah gondongan. Gejala ketika orang itu didiagnosis gondongan adalah apabila dia demam, bengkak pipi, kemudian nyeri kunyah. Lah, seterusnya ini juga berlaku dengan penyakit campak dan juga cacar air. Kalau untuk penyakit campak ini, gejalanya itu ada 4 gejala, yaitu bisa demam, ruam merah, batuk, dan juga mata merah. Kemudian untuk yang cacar air ini gejalanya itu ada demam, lenting, dan gatal. Nah, apabila pengguna tidak merasa atau tidak
mengalami dari gejala-gejala ini. Nah, di sini saya menambahkan rule or. Rule or ini ketika gejala demam, bengkak pipi, ruang merah, dan lentik ini no. Kemudian eh, didefinisikan tidak diketahui. Selanjutnya ada fungsi def tanya gejala. Nah, fungsi tanya gejala ini itu digunakan untuk menampilkan inputan dari pengguna. Di sini akan ada 8 pertanyaan untuk memastikan apakah pengguna ini mengalami demam, bengkak pipi, nyeri kunyah, ruam merah, batuk, mata merah, lenting, dan gatal. Yang mana ini digunakan data yang diinputkan oleh user ini akan digunakan untuk mendiagnosis eh, penyakit apa yang dialaminya. Kemudian if name sama dengan min. Nah, di sini adalah sistem untuk menampilkan sistem pakar tadi. Di sini ada variabel gejala user yang menyimpan fungsi tanya gejala seperti ini. Kemudian ada engine di sini untuk menyimpan variabel sistem pakar penyakit anak. Yang di sini yang untuk mencocokkan gejala-gejalanya tadi. Kemudian ada engine.declare gejala yang juga untuk mendeklarasikan gejala-gejala apa yang dialami oleh pengguna. Dan di sini memanggil variabel gejala yang kita kelaskan sebelumnya, yaitu pas di awal ini. Setelah itu engine run di sini untuk merunning coding-codingnya tadi. Sekarang kita akan mencoba untuk merunning codingnya ini. Nah, silakan jawab pertanyaan berikut dengan yes atau no. Mungkin kita bisa menggunakan studi kasus jika ada seorang anak usia 10 tahun, dia mengalami demam. Kemudian dia juga mengalami pembekakan di pipi atau rahang. Setelah itu, dia juga merasa nyeri saat mengunyah atau menelan. Dan juga dia tidak memiliki ruam merah di tubuh. Kemudian dia tidak mengalami batuk dan juga pilek. Kemudian dia mengalami mata merah dan sensitif cahaya. Ini kita misalkan saja ya, dari studi kasus anak usia 10 tahun ini. Kemudian dia tidak memiliki lenting berisi cairan di kulit. Dia tidak merasa gatal di seluruh tubuh. Nah, di sini akan muncul tiga diagnosis. Mungkin nanti perlu development lagi ya, dikembangkan lagi. Nah, di sini ada informasi yang bisa kita ambil. Yang pertama yaitu gejala yang Anda alami tidak cukup spesifik untuk menentukan penyakit. Saran konsultasikan dengan tenaga medis untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah, sistem pakar ini itu tidak bisa menggantikan tenaga medis secara general, secara spesifik, secara spesialisnya beliau. Karena sistem pakar ini digunakan untuk mendiagnosis awal apakah gejala-gejala yang dia alami itu termasuk dari tiga penyakit yang saya gunakan sebagai studi kasus dari sistem pakar ini. Nah, terus kemudian ada juga informasi seperti ini. Kemungkinan besar Anda terkena gondongan. Kenapa demikian? Karena tadi gejala gondongan adalah demam, pembekakan di pipi atau rahang, dan juga merasa nyeri saat mengunyah dan menelan. Tetapi tidak ada gejala di gondongan seperti yang saya jelaskan di PPT sebelumnya, yaitu mata merah dan sensitif cahaya. Selain diberi diagnosis oleh sistem pakar ini juga memberikan saran, yaitu istirahat cukup, kompres hangat, hindari makanan asam, dan konsultasi ke dokter jika bengkak membesar. Nah, seperti ini running dari kode saya, output dari kode saya, mungkin perlu ada pengembangan biar tidak memunculkan pesan 3 kali seperti ini. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.